Nah, di sini jika ada para netizen-netizen yang fanatik, yang loyal, yang tidak ingin Nikita Mirzani menderita, boleh juga netizen mengajukan jaminan untuk penangguhan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Boleh ya, boleh mengajukan. Masalah di ACC atau tidak, disetujui atau tidak, itu tergantung dari penilaian penyidik. Ini kan banyak ya penggemar-penggemar Nikita yang katanya sayang ya, cinta mati lah sama Nikita. Nah, inilah untuk menunjukkan bahwa para netizen ini cinta mati, ajukan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Buktikan. Pertanyaannya, dikemanakan si penyuapnya? Kok ada? Izin Stitch dan izin menjelaskan ya Mbak, bahwasannya menyuap dan memeras merupakan dua hal yang berbeda, yang dimana kalau menyuap itu ada kesepakatan atau negosiasi di baliknya. Namun kalau memeras itu nggak ada yang namanya negosiasi maupun kesepakatan, karena tindakan tersebut bisa terjadi diunsuri dengan sebuah ancaman. Analogi sederhananya gini Mbak, kalau soal menyuap, misal Mbak melakukan tindakan yang tidak terpuji, kemudian ada orang lain yang mengetahuinya, dan karena Mbak merasa takut apa yang Mbak lakukan nantinya tersebar luas, akhirnya Mbak nuntut orang tersebut untuk diam. Dan orang yang Mbak tuntut meminta ke Mbak benefit atau keuntungan. Itulah yang dinamakan penyuapan. Contoh ya, anjing kejepit, kita bantu, tapi tangan kita digigit. Dia ditipu atau dibohongi dan membuat laporan polisi. Nah, jadi fenomena seperti ini sebenarnya jahat itu adalah dari pihak si orang yang mengaku korban. Nikita itu kan jelas, kalau kita tadi sudah kasih dua contoh Nikita Mirzani dan contoh adanya seorang advokat yang mempunyai klien. Contoh Nikita Mirzani dengan orang yang ingin produknya tidak digembar-gemborkan ke publik, sehingga berusaha menutup daripada mulut Nikita Mirzani melalui asistennya. Nah, ini siapa aja bisa terjadi. Jadi bukan hal yang memang naif. Justru yang kita pertanyakan, sang pelapor itu, kenapa dia melakukan dugaan yang memang mengakibatkan Nikita Mirzani dituduh melakukan pemerasan, pengancaman, TPPO. 4M besar sekali, dan itu harus didalami oleh pihak penyidik. Maksud tujuan si pelapor menyerahkan uang tersebut. Namun di balik itu pura-pura sebagai korban pemerasan. Wow, nggak habis pikir. Karena pidana itu bisa dipidana kalau memang ada mens rea. Tapi kalau seorang Nikita itu memang dia sering membantu masyarakat untuk mengedukasi agar tidak terjebak satu produk kosmetik, itu kan bagus, baik. Artinya kalau memang kita benar, kenapa kita harus takut? Jadi terkait masalah Nikita Mirzani, sebenarnya bisa diselesaikan. Kembalikan uang 4M tersebut yang dikatakan bahwa ada pemerasan sebesar 4M. Itu akan membuktikan bahwa tidak ada niat untuk menguasai dana tersebut. 6 fakta Nikita Mirzani ditahan karena kasus pemerasan dan pengancaman. Polda Metro Jaya resmi menahan artis Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra pada Selasa 4 Maret pada tahun 2025. Nikita Mirzani dan asistennya merupakan tersangka kasus pemerasan dan pengancaman terhadap dokter kecantikan Dr. Reza Gladys. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus hukum yang melibatkan artis kontroversial tersebut.
Proses penahanan berlangsung di tengah sorotan publik yang penasaran dengan perkembangan kasus ini. Saat digiring menuju mobil tahanan dengan mengenakan rompi orange, Nikita Mirzani terlihat cukup tenang dan bahkan sempat tersenyum ke arah awak media. Sikapnya pun yang santai ini berbanding terbalik dengan situasi serius yang dihadapinya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Hai Rek, Nikita Mirzani beberapa waktu yang lalu ditahan di Polda Metro Jaya bersama asistennya Mail, ya. Ya, bukan mau ngomentarin Nikita Mirzani ditahan sih ya. Nggak mau aku tuh, soalnya apa, nggak ngerti lah. Gimana itu urusan polisi, urusan penegak hukum. Nah, yang aku mau komentarin nih, kamera mukanya Nikita Mirzani. Jadi kan ya, banyak artis atau siapapun public figure itu kadang-kadang kan juga ada yang nggak lolos kamera wartawan. Nah ini Nikita Mirzani lolos kamera wartawan. Jadi dia ketika dia pakai kamera HP-nya dia dengan di kamera wartawan, mukanya sama, nggak berubah, nggak yang ada bopeng-bopeng gitu. Jadi ada banyak public figure yang nggak lolos kamera wartawan karena entah kenapa kamera wartawan tuh pakai kamera apa, muka itu jadi beda banget gitu, yang glowing itu jadi kayak bopengnya kelihatan, jerawat kelihatan, flek-flek kelihatan. Tapi Nikita Mirzani itu enggak, dia lolos kamera wartawan, dia tetap sama dengan dia kalau bikin konten atau di HP-nya dia sendiri. Nah kayak aku gini kan pakai filter, kelihatannya aja mulus ya. Padahal aslinya juga flagnya banyak gitu. Jadi ya mungkin wartawan bisa lah sedikit kameranya dibagusin dikit gitu, biar public figure tuh nggak kelihatan beda mukanya di kameranya sendiri, pakai kamera HP-nya sama kamera wartawan, supaya orang itu fokus sama kasusnya ya kan. Ini kan banyak yang misalkan kasusnya apa tapi malah ngomentarin mukanya beda dengan pakai kamera wartawan. Selanjutnya, penahanan Nikita Mirzani ini terjadi hanya beberapa minggu setelah TikToker Fadel Bajideh yang sebelumnya ditahan Polres Metro Jakarta Selatan terlibat dalam kasus yang juga melibatkan anak Nikita, yaitu Loli. Putri Nikita Mirzani, Loli telah mengajukan permohonan kepada Polda Metro Jaya agar ibunya tidak ditahan. Permohonan tersebut disampaikan dalam bentuk surat bermaterai yang diunggah di akun Instagram Nikita pada hari Selasa 4 Maret tahun 2025. Dalam surat itu, Loli menekankan bahwa Nikita merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi keluarganya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Halo, selamat sore guys. Ya ampun, ini aku kaget sih. Jadi sekarang tuh ada fakta terbaru dari kasus pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani, dan bertambah satu korban lagi yang udah mulai speak up. Nah, korbannya ini adalah Davina Skincare, yang dimana si Davina ini ternyata juga diperas, tapi nilai uangnya itu lebih banyak dari si Reja Gadis. Tau nggak berapa? 15 M. Wow. Nah, bukti-bukti yang di-up di media sosial itu adalah bukti screenshot chat antara Dr. Oki dan si Davina, juga bukti screenshot chat dari si Nikita Mirzani dan juga Davina Skincare. Nah, di situ jelas ya, peran si Dr. Oki ini adalah sebagai jembatan antara si Davina dan juga Nikita Mirzani. Jadi Dr. Oki ini tuh menghubungkan bagaimana caranya si Davina ini bisa berkomunikasi dengan si Nikita Mirzani. Selain itu juga Dr. Oki ini kayak ibaratnya kayak mengkompor-kompori. Habis itu apa ya? Pokoknya kalian harus baca sih, ini memang luar biasa. Terus di situ juga di chat itu jelas kalau si Nikita Mirzani ini meminta uang 15 miliar untuk uang tutup mulut. Yang minta itu si Nikita Mirzani. Tapi si Davina ini nggak menyanggupin. Dia cuma sanggupnya 3 miliar. Yang terakhir,
Penahan permasalahan ini muncul ketika Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap orang pengusaha produk kecantikan bernama Reza Gladys. Laporan yang mengarah ke Nikita diajukan pada tanggal 3 Desember tahun 2024 dan disertai melalui serangkaian pemeriksaan. Ia resmi ditahan bersamaan dengan asistennya Mail Syahputra pada 4 Maret 2025. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.